Ya, itu kan sudah sambung-sambung. Terima kasih semua, selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Kampung Muandarisi, Distrik Kuri Wamesa, kepada yang terhormat Bapak Bupati Teluk Gundama beserta Bapak Wakil Bupati Teluk Gundama. Ucapan yang sama, ucapan selamat datang yang sama kami ucapkan kepada yang kami hormati Bapak Dandim 1811 Peradaban Teluk Gundama dan Bapak Wakapolres Teluk Gundama. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal dan para pimpinan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Teluk Gundama. Yang kami hormati para staf ahli bupati dan asisten sekda. Yang kami hormati Ketua PKK dan Ketua GOW Kabupaten Teluk Gundama. Yang kami hormati Kepala Distrik Kuri Wamesa. Yang kami hormati para Kabak Sekda dan para pejabat administrator di Kabupaten Teluk Gundama. Yang kami hormati para mitra kerja pemerintah daerah Kabupaten Teluk Gundama. Yang kami hormati para kepala kampung dan aparat kampung di Distrik Kuri Wamesa. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan di Distrik Teluk Duairi, serta Bapak Ibu adik-adik kita yang berbahagia dan yang sangat kami banggakan. Atas kehadiran kita semua di siang hari ini, mari kita berikan tepuk tangan, dan untuk penyambutannya kami ucapkan segala puji dan syukur. Marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas Kuri Wamesa pada Bapak Kepala Distrik disiapkan. Untuk Pak Bupati, Pak Dandim 1811 Permada Kabupaten Teluk Gundama, Pak Kapolres, Pak Asisten 12 yang saya hormati, staf ahli Bupati, beserta rombongan Kunker Kabupaten Teluk Gundama yang saya hormati. Terima kasih banyak sudah hadir bersama-sama dengan kami pemerintah dan masyarakat di Distrik Kuri Wamesa. Terima kasih atas pelayanan pemerintah, kepolisian, TNI yang sangat baik sepanjang tahun 2022. Kekurangan dan kelebihan kita adalah manusia biasa. Kami percaya bahwa hari esok akan lebih baik. Bahwa hari esok akan lebih baik. Dalam tingkatan pelayanan kepada masyarakat, menurut ukuran berkat yang Tuhan Yesus taruh di atas pundak kita masing-masing. Selebihnya biarlah Tuhan menjadi urusannya Tuhan. Terima kasih, salam hormat. Saya kembalikan waktu. Program kerja di tahun 2022 dari organisasi perangkat daerah di Kabupaten Teluk Gundama. Kepada pimpinan OPD yang hadir,
Disilakan. Lewat pemerintah Kabupaten Tuban Dama menganggarkan bantuan modal usaha bagi orang asli Papua, yaitu penyerta modal di distrik Pulau Besa sebanyak 29 kakak atau kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan modal usaha untuk bidang usaha di rata-rata di semua kampung di distrik Pulau Besa, rata-rata 5 orang yang dapat. Begitu dari kami untuk tahun anggaran 2022 yaitu bantuan modal. Untuk program yang ada di distrik Kuriwa Besa, ada bantuan pengembangan kelapa dalam yang sudah dilaksanakan beberapa lalu di Kampung Yerenusi, kalau tidak salah ini sudah kampung ya. Kabinnya sudah turun dengan staf dan mereka sudah melakukan kegiatan. Kemudian untuk program unggulan dari pemerintah daerah untuk tahun 2022 yaitu pengembangan jagung dan pemanfaatan pekarangan dengan prioritas penanaman jagung. Ya, untuk di distrik Kuriwa Besa kita cuma mendapatkan 18 KK karena memang yang kita anggarkan di tahun ini untuk 800 KK itu di daerah-daerah yang masih ada potensi pertanian. Untuk itu di Kuriwa Besa cuma 18 KK saja untuk pengembangan jagung dan sayuran. Tahap pertama sudah dibagikan dan tahap kedua mungkin sebentar kami akan serahkan melalui Bapak Bupati. Khusus di Kampung Yerenusi, kampung ini ya, Madarisi dengan Siwosawo ya. Nah ini di kampung ini cuma dapat 5 kepala keluarga. Ya nanti tahun depan kita akan usahakan bisa kampung daerah ini juga melakukan kegiatan tersebut. Ya jadi persoalan ya pasti harus ada lahannya. Karena ini tanaman pangan. Untuk itu nanti dalam pertemuan ini ada yang mau disampaikan untuk program untuk tahun depan, baik untuk ibu atau masyarakat yang bertani dapat disampaikan menjadi catatan kami untuk kami tidak lanjut pada tahun depan. Demikian yang saya sampaikan. Maaf. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Hari apa sih sudah kabur? Sakit. Jadi di sini saya akan melaporkan program pemerintah daerah melalui Dinas Sosial tahun anggaran 2022, di mana yang pertama pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan langsung tunai kemiskinan ekstrim sebesar 2.222, di mana untuk kampung Mandarisi dan untuk kampung distrik Kuriwa Besa 179 KK penerima, dan untuk distrik Siwosawo dan Mandarisi 66 KK penerima. Siwosawo Mandarisi 66 KK. Kampung Mandarisi 33, Kampung Siwosawo. Dan pada hari ini Bapak kami akan menyerahkan melalui Bapok sebesar 30 untuk Mandarisi dan Siwosawo. Serta kami menyerahkan operasional sekolah minggu. Kami juga menyiapkan insentif hamba Tuhan. Cuma kami sudah koordinasi bahwa Bapak guru ini ada di depan. Mungkin itu saja laporan dari kami Dinas Sosial. Waktu saya kembalikan. Bapak dan Pak Kapolres dan kemudian saya Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sedikit informasi untuk Bapak Ibu sekalian tentang penerimaan CPNS. Tahun ini direncanakan seharusnya penerimaan tahun ini, tetapi karena
beberapa pertimbangan dari pusat, dari Kementerian PAN dan Badan Kepegawaian Negara. Penerimaan tenaga CPNS diundurkan menjadi tahun depan. Mungkin Bapak Ibu yang lalu beberapa tenaga honorer dari sini sudah hadir di BKD untuk mendaftar yang masuk dalam formasi honorer. Kemudian ada juga dilakukan tes simulasi untuk waktu penerimaan, dilakukan tes secara keseluruhan. Jadi informasi untuk Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kakak yang ada di sini yang sudah sesuai dengan aturan kepegawaian boleh mendaftar jika dibuka pengumuman untuk tahun depan, tahun 2023. Demikian penyampaian dari urusan kepegawaian. Dan pimpinan OPD yang hadir serta masyarakat distrik Kedua Mesa yang saya banggakan. Kami dari PKK Kabupaten akan memberikan bantuan pembinaan buat PKK Kampung. Jadi PKK ada 6 PKK Kampung, nanti kami akan berikan uang pembinaan sebesar 2 juta. Jadi itu saja. Dalam program yang kami diputuskan dalam rencana pembangunan pemerintah daerah tahun 2023 itu berdasarkan hasil musrembang yang mungkin sudah dari Januari, Februari, dan proses itu sampai dengan pertengahan tahun penetapan dokumen perencanaan. Oleh sebab itu, memang waktu usulan program itu banyak yang diusulkan oleh Bapak dan Ibu di kampung, tapi dalam proses pembahasan tim perencana memutuskan atau merumuskan itu sesuai dengan apa yang menjadi prioritas daerah kita, mengacu pada RPJMD tahun 2021 sampai 2027, dan apa yang menjadi pokok-pokok prioritas janji politik dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati pada saat kampanye. Untuk itu tidak semua program yang diusulkan itu diakomodir. Oleh sebab itu beberapa program yang diakomodir untuk pembangunan tahun 2023 adalah pertama itu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi gedung sekolah, rumah guru, juga peningkatan kualitas guru itu masih menjadi prioritas pemerintah daerah. Yang berikutnya terkait dengan peningkatan kualitas kesehatan. Nah, ini pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ada program yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yaitu bagaimana pemerintah daerah mempercepat penanganan stunting. Ya, mungkin kita lebih kenal dengan, kita punya anak-anak yang mungkin makan tapi tidak cukup, kemudian makan tapi gizinya kurang. Nah, itu masih menjadi prioritas pemerintah daerah, dan ini wajib untuk daerah melakukan penanganan ini. Oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan, maka ada program jaminan sosial, kapasitas jaminan sosial yang ada beberapa melalui pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, ada beberapa program di OPD yang terkait dengan bantuan langsung tunai, ada juga dengan bantuan sembako, juga ada terkait dengan pembangunan fasilitas kesehatan. Nah, ini juga masih menjadi prioritas daerah di tahun 2023. Lalu ada air bersih. Air bersih ini
bukan di sini saja, tapi kita di Kampung Simiei dan juga di Simiei. Kemudian selanjutnya ada tanggul sungai, itu di Kali Dusner. Kemudian ada pembangunan jembatan, tapi jembatan ini di Kampung Ambumi. Jadi kalau ada bapak dan mama kepala kampung dari Ambumi, ada pembangunan jembatan Kali Ambumi. Kemudian ada MCK, nanti ada MCK 6 unit. Lalu terkait dengan infrastruktur, ada pembangunan rumah sehat tipe 45. Jadi dulu tipe 36 melalui prioritasnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati itu dinaikkan menjadi tipe 45 dengan konstruksi permanen pakai tehel, dinding batu. Jadi ini karena sebagai salah satu indikator dalam pengukuran masyarakat yang tidak mampu, supaya kalau BPS ukur kita punya kemiskinan, non tidak bilang kita miskin-miskin terus, maka ini juga jadi salah satu indikator kita punya kondisi rumah. Jadi rumah yang dibangun setiap tahun itu ada 100 unit, tapi karena kita kampung ini ada 75, nanti tambah lagi dengan ada kampung pemekaran ada 51, maka 100 itu akan dibagi lagi. Jadi nanti kepala kampung memberi data yang lengkap, memang masyarakat yang membutuhkan, yang memang layak untuk menerima program pembangunan rumah, sehingga itu sasarannya tepat. Lalu ada terkait dengan, ya masih terkait dengan kesehatan, maka ada pembangunan atau rehab bangunan balai KB di sini lokasinya masih di Kuriwamesa, jadi belum jelas apakah di Kampung Dusner atau kampung yang lain, hanya masih umum di distrik Wamesa. Lalu berikutnya terkait dengan pengembangan ekonomi, maka ada bantuan motor Johnson 40 PK dan kendaraan lapangan roda 2. Ini juga di distrik Kuriwamesa, dan motor Johnson 15 PK. Shalom. Ya, saya diberi waktu oleh panitia kunjungan kerja untuk menyampaikan terkait DPMK terkait dengan dana desa dan juga ada terkait dengan kampung pemekaran. Distrik Kuriwamesa terdiri dari 6 kampung, memiliki anggaran dana yang masuk di kampung-kampung di 6 kampung ada total 9.183 juta, terdiri dari 3 sumber alokasi dana desa APBN, ADD dan Otsus. Kami bersyukur dana Otsus itu program Gubernur Papua Barat, program Prospek 2021-2022 di 13 kabupaten 1 kota itu sudah tidak menganggarkan untuk kampung-kampung. Tapi kita bersyukur lewat pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Pak Wakil masih peduli untuk 75 kampung, sehingga memberikan dana Otsus 225 buat kita. Dan ini telah kita proses ke kampung-kampung tahap 1, tahap 2 sudah parkir di rekening, apabila SPJ tahap 1 dari kampung-kampung sudah masuk bisa terproses lagi. Kemudian terkait dengan ada 1 kampung di Kuriwamesa yang
dari 75 kampung, 62 kampung yang telah melakukan pemilihan kepala kampung 2019, ada 13 yang belum karena berakhirnya di 2022. Satu kampung di distrik Kuriwamesa adalah Dusner. Kami berapresiasi untuk Bapak Distrik, Ketua Babuskam, panitia. Saya tadi baru dapat laporan pelaksanaan sudah berjalan kemarin di Narimori. Kita berapresiasi dan terima kasih. Kemudian Bapak Bupati, kami laporkan tempat yang kita ada ini balai kampung yang digunakan oleh dana desa. Namun beberapa tahun lalu sebelum Bapak Bupati yang lama itu ada bermasalah penyelesaian ganti rugi, sehingga kami berharap nanti di balai pertanahan desa bisa mengalokasikan, karena ini tidak anggaran APBD tapi dana desa yang mereka pakai sehingga bisa diselesaikan dan bisa digunakan. Terkait dengan pemekaran kampung, ya kita di Undama ada 75 kampung, kemarin ada diusulkan 51 kampung pemekaran. Kalau di distrik Kuriwamesa ada 3 kampung yang dimekarkan, dari kampung induk Yerenusi mekarkan ciri-ciri di kampung dengan pejabat Irmia Samberi. Bapak berdiri supaya kenal dia. Kemudian dari pemekaran kampung Sikena, Pithen Barangsano. Yang ketiga, sebiar pemekaran Simei, Ibu Oktavina Sumisa. Ya, terkait dengan pengangkatan pejabat kepala kampung, memang dari awalnya banyak ada pro kontra. Kami mau sampaikan bahwa pengangkatan pejabat kepala kampung pemekaran itu seorang pegawai negeri dan hak penuh adalah di Bapak Bupati, bukan kepala distrik, kepala pemberdayaan. Apabila ada persoalan menyangkut ketidakpuasan dari warga masyarakat, kita harus menerima keputusan Pak Bupati. Kepala kampung itu akan melaksanakan 3 bulan menjadi evaluasi tim kabupaten. Apabila tidak melaksanakan tugas dan ada laporan masyarakat, kami akan laporkan distrik kepada Pak Bupati, dan kami juga memberikan rekomendasi untuk yang bersangkutan diganti. Memang ada banyak laporan yang masuk ketidakpuasan. Nah, saya kira ini baru mulai kampung pemekaran, jadi 1-3 tahun Bapak Don mendukung kebijakan apa yang diambil oleh Pak Bupati, karena itu aturan dari pemerintah pusat sampai di daerah. Kemudian ada penyaluran dana desa, kami memberi informasi Bapak Bupati, mohon perhatian Bapak Distrik, dan ada 4 kampung sampai hari ini tahap 3 terkait dengan konvergensi stunting. Itu laporan belum masuk, itu laporan 2021, itu menyangkut kader, ibu hamil dan balita. Kalau nanti ada petugas kesehatan koordinasikan untuk laporan ini, minta di pusat supaya dana desa tahap 3 bisa cair. 2 kampung sudah, terima kasih Yerenusi sama Simei yang sudah. Kampung-kampung batas waktu hari ini tanggal 15. Nanti kami berkoordinasi mudah-mudahan kebijakan pemerintah pusat supaya tahap 3 bisa tersalur, kalau tidak nanti dikembalikan. Tapi kami juga akan berusaha untuk mungkin berkoordinasi pihak terkait. Tadi bicara stunting, ya saya harap nanti menjadi perhatian kita di kampung juga. Izin Pak Bu, ada dana desa yang ada disiapkan oleh pembayaran kader-kader oleh dana desa. Nanti kita berkoordinasi dengan pemberdayaan perempuan sehingga ke depan mungkin tidak terhambat terkait dengan data stunting sehingga menghambat beberapa kampung yang ada. Saya kira demikian, ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita diskusikan. Nanti kita semua mendengar arahan Bapak Bupati untuk kita memberikan respon, dan kami siap untuk memberikan jawaban atas perhatian. Izin Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh rombongan, saya singkat saja. Nama Bapak orang semua di distrik Kuriwamesa, khususnya di kampung Dusner dan Mandarisi ini, Dinas Lingkungan Hidup belum melakukan kegiatan. Tetapi khusus untuk tanggung jawab kami dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati pemerintah Kabupaten Teluk Bondama memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengurus tanah. Nah, kebetulan tadi ada penyampaian dari Bapak Kepala Pemberdayaan terkait dengan gedung ini, kantor kampung ini. Kami sudah mendapat petunjuk dari Bapak Bupati kurang lebih 2 bulan yang lalu. Bapak Bupati sudah memberikan petunjuk dan kami sudah berkoordinasi dengan Bapak Megi Karwaki dan sudah dianggarkan untuk dibayarkan lokasi ini. Beliau sudah ketemu saya 2 kali di kantor Dinas Lingkungan Hidup di ICI, tetapi yang bersangkutan sampai hari ini belum datang ke kantor untuk menandatangani dokumen untuk pembayaran. Uangnya untuk pembayaran kantor ini sudah disiapkan oleh pemerintah daerah.
Jadi yang menjadi persoalan, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada hubungan keluarga dengan Bapak Miki, saya tadi baru WA beliau lagi minta cek beliau punya posisi di mana supaya nanti sebenarnya Bapak Bupati punya kerinduan hari ini Bapak Bupati menyerahkan uang itu di depan masyarakat supaya masyarakat tahu. Tetapi sudah 3 hari ini saya berkomunikasi dengan beliau tapi belum sempat datang ke kantor untuk menandatangani. Persoalan pembiayaan sudah disiapkan. Hal-hal yang lain nanti kemudian kalau ada masyarakat yang mau bertanya atau memberikan masukan terkait dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah lewat Dinas Lingkungan Hidup, nanti kalau bisa saya jawab, nanti saya jawab. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih waktu. Perkenalkan, nama saya Rusman Tinggi. Saya dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Mungkin saya tidak banyak bicara, tapi saya mau tanya Bapak bagaimana? Jaringan internet di sini bagaimana? Bapak baik atau? Iya. Sekarang errornya di mana? Jadi sinyalnya kurang kencang ya. Jadi bola-bola. Ini mungkin pengaruh Piala Dunia ya. Iya, jadi di samping maksud kami mengikuti beliau, kami juga akan mengamati kondisi internet di setiap kampung yang kami lewati. Ini adalah masukan bagi kami. Tetapi saya lihat di sini rupa agak bagus karena ini kan mendapat tempasan signal dari kota, dari Wasior. Iya. Mungkin di sini juga kalau mau dipikir kalau kita bisa bangun BTS baru dari Bakti bisa juga. Cuma kan kemarin kalau kita bangun BTS itu kan memang kalau dari Bakti itu memang betul-betul blank spot yang memang tidak ada jaringan sedikit pun. Kalau saya lihat di sini kan ada 1-2 garis. Nah ini ada 1-2 garis yang bisa kita lihat jaringan 4G. Makanya itu yang kemarin setelah disurvei kita tidak bisa membangun di satu lokasi yang masih ada 1-2 garis untuk maksudnya jaringan. Kalau betul-betul blank spot berarti Bakti akan masuk. Kemudian, jadi tidak menutupi kemungkinan bahwa itu akan dibangun karena betul-betul merupakan kerinduan dari masyarakat yang ada, terutama di sekolah-sekolah. Kita bisa bangun visat-visat. Jadi beberapa sekolah kita sudah bangun visat jika memang sangat dibutuhkan dan tidak ada jaringan internet sama sekali. Karena ini untuk membantu anak-anak sekolah, itu yang penting sekali untuk anak-anak sekolah. Jadi akan dibangun visat. Jadi Bapak Ibu, jaringan internet bisa diperoleh dari berbagai cara. Bisa dari menara BTS, bisa dari visat, dan bisa dari HP satelit. Jadi bermacam cara. Jadi perbedaannya kalau kita pakai BTS, menara BTS itu kita bisa mengambil jaringan langsung dari menara itu. Baru kemudian kita harus membayar pulsa, harus beli pulsa. Tapi kalau visat kita kan cuma pakai passwordnya, kita kan tinggal pakai aja. Jadi kita tidak beli pulsa. Yang beli pulsa yang memiliki jaringan, yang memiliki visat itu. Jadi kalau misalnya Kominfo yang bangun, berarti Kominfo tiap bulan harus bayar visatnya. Jadi yang selama ini yang kita bayar itu ada sekitar berapa ya? Sekitar 12 atau 120 juta. Itu per bulan yang kita bayarkan. Jadi kalau 12 sampai 15 juta per bulan, kita bisa bayangkan kalau 10 bulan berapa? 100 sekian 10 juta. 120 juta. Jadi itu juga membebani anggaran. Oleh karena itu kita cuma melihat bahwa di titik-titik yang memang sangat urgen yang kita bangun. Kalau memang di suatu lokasi atau daerah seperti di kota-kota itu kan sudah kita bisa dapat jaringan-jaringan internet, makanya visat kita kurangi di jaringan kota. Makanya kita akan melihat ke arah jaringan-jaringan. Sebagai contoh, kalau kita ke beberapa tempat yang terpencil ini kita bangun visat, itu membantu masyarakat anak sekolah. Jadi ada menara BTS, ada visat,
ada juga yang HP satelit yang bisa kita gunakan. Cuma HP satelit dengan kondisi yang sangat mahal sekali. Jadi pulsanya 1 bulan bisa sekitar 1 sampai 2 juta, itu paling murah. Oleh karena itu jarang kita gunakan, kecuali dalam keadaan mendesak seperti minta tolong dalam keadaan kecelakaan, misalnya ada ibu hamil yang perlu melahirkan secepatnya, itu hanya bisa digunakan. Bisa digunakan HP satelit. Kita berbicara saja luar biasa, dalam sekian hitung menit saja sudah ratusan ribu kita gunakan pulsanya. Jadi itu berbagai macam yang kita dapat gunakan. Jadi kalau Bapak masih ini, nanti kita akan lihat kira-kira mana menjadi kelemahan sehingga lemah di sini masih error. Tapi yang betul error betul. Baru kemudian dari kami juga bahwa kalau seandainya jaringan baik, kita manfaatkan media-media komunikasi ini dengan bijaksana. Kalau bisa, kita hanya menggunakan untuk hal-hal yang positif, untuk pendidikan. Jadi banyak yang download yang barang-barang yang tidak berguna, itu yang bahaya. Terutama bapak-bapak kalau saya lihat langsung download. Kalau jaringan bagus ya film-film. Kalau bisa kita bisa, anak-anak sekolah itu banyak sekali. Sesuatu yang kita perlu tanyakan, kita tidak perlu buka buku lagi. Itu kalau kita buka Google, Bapak tanya sama Google, dia tahu semua apa yang Bapak mau tanyakan. Begitu juga dengan masalah pendidikan. Anak-anak mau tanya kata-kata yang susah, tinggal buka di internet. Jadi sekarang itu buku orang sudah jarang baca. Jadi luar biasa. Bapak bisa menggunakan media, tapi jangan yang saya katakan tadi, karena media yang baik ini juga bisa berfungsi menjadi tidak baik. Tergantung dari kita pemakai. Apalagi anak-anak sekolah itu masih sangat jarang, sangat rawan untuk menggunakan media internet. Tapi kalau kita orang tua harus mengawasi mereka dan memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, bahwa ada hal yang perlu kita pelajari dan kita timba dalam media internet, ada juga hal yang tidak boleh kita, karena ini berisiko sangat rawan terhadap anak usia sekolah. Mungkin dari kami sekian. Nanti kami akan dengan beberapa staf juga akan melihat kondisi teknis di sini, apa yang kira-kira dapat kami bantu dan apa yang kira-kira dapat kami rencanakan. Terima kasih. Kami hormati Pak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Wakil, rekan-rekan kami PD, Bapak Ibu, perundangan semua. Selamat siang. Ya, mungkin sedikit dari kami dari Dinas Pariwisata mungkin mengupdate informasi bahwa ini juga sebagai laporan pada tahun 2019 ada pembangunan beberapa fasilitas pariwisata di air terjun Kuai di Dusner. Nah, mungkin kami laporkan Bapak Bupati, Bapak Wakil bahwa itu adalah sumber dana dari Kementerian Desa. Jadi ada beberapa titik, 2 titik di sini dengan di Aisandami, ada beberapa homestay. Nah, kondisi saat ini fasilitas itu sudah tidak terawat dan boleh dikatakan sudah rusak. Nah, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa karena itu sumber dana APBN, kami tidak akan pernah kembali lagi ke titik yang sama. Dan kami akan bergerak ke beberapa distrik dan sesuai juga dengan kami tidak bisa juga di 13 distrik di sini, jadi itu kita mengacu ke RIPDA, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Ada 3 titik besar yang kami kembangkan. Jadi di sini terus tahun 2019 termasuk di Dusner, 2020 kami di Roswat dan Wendesi, 2020 tidak 2021, kemudian 2022 nanti tahun ini kami di Puru. Jadi pada kesempatan ini kami minta juga untuk dukungan kolaborasi, misalnya dana desa untuk pengembangan pariwisata, mungkin bisa dibudgetkan sekian persen dari dana desa itu untuk mengembangkan. Kita tahu bahwa destinasi air terjun Kuai ini berpotensi juga, cuma ada sedikit kendala pada saat kunjungan mulai meningkat, pohon ditumbangkan untuk PD kali. Jadi ya itu mungkin kami juga dari Dinas Pariwisata punya keterbatasan untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan itu. Jadi mungkin
kami mendapatkan informasi juga mungkin karena saling curiga tentang pendapatan yang ada dari kunjungan, sehingga dengan demikian kami juga minta dukungan dari Bapak Ibu yang di tahun 2022 ini ada kegiatan yaitu pembangunan SD Subiang, tapi kami belum cek apakah sudah selesai atau belum. Dan kemudian di agenda tahun 2023 sesuai dengan arahan dan petunjuk Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati bahwa dari 13 distrik se-Kabupaten Teluk Pondama hanya distrik Kuriwamesa yang tidak punya SMP, sehingga Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bilang, ini kenapa kok tidak ada SMP-nya? Pemerintah daerah jangan sampai lalai. Sehingga kami sudah diskusi dengan Bapak Distrik ulang kali supaya kita sudah agendakan, pemerintah daerah sudah agendakan supaya di tahun 2023 kita bangun SMP di distrik Kuriwamesa. Hal ini terwujud atau tidak tergantung pada masyarakat, terutama masalah lahan. Kami sudah diskusi dengan Pak Distrik kira-kira di mana supaya anak-anak kita yang tamat SD ini jangan semua lari ke Wasir sana. Biaya orang tua dari mana? Jadi kalau ada SMP di distrik Kuriwamesa, tentu pengawasan orang tua juga lebih dekat. Daripada harus bolak-balik tiap minggu sana, uang bensin juga dari mana? Mau antar Bama juga tunggu perahu yang ke Wasir baru antar. Sehingga pada kesempatan ini kami berharap pada masyarakat yang punya lokasi, nanti diskusi seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada Bapak Distrik, supaya siapkan lahan. Pemerintah daerah akan bangun SMP tahun depan. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati bersama Ibu sekaligus Ketua GW, yang saya hormati Bapak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kapolres diwakili oleh Bapak Wakapolres, Pak Dandim. Ini sekarang Dandim kita ini kita ada usulkan ke Mabes ya, Kasat ya, untuk diberi nama Dandim Kodim 1811 Peradaban, karena pelantikan Bapak Dandim yang pertama ini diskusi dengan Bapak Wakil Bupati kita sudah tetapkan tanggal 25 Oktober 2022 bertepatan dengan 25 Oktober 1925 ini bangun sekolah di Aitumiri. Jadi kita mulai kasih muncul, kita punya daerah ini punya istilah ini. Itu kemudian Pak dari Bank Papua, terima kasih ikut terus bersama-sama dengan kami. Mungkin nanti Pak kita beri waktu untuk Kepala Bank Papua untuk menyampaikan apa di bank yang bisa di ini kerjasama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Pimpinan OPD semua, Ibu Ketua PKK sekaligus Ibu Mambor, Sekretaris PKK, Ibu Dono ini jalan tinggal ikutin terus. Terima kasih ya. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Oh ya, Bapak Kepala Kampung, Kepala Kampung semua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, masyarakat semua yang kami hormati dan kami kasih. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bernafas sampai hari ini dan boleh berkumpul di sini. Saya selalu melihat sesuatu dari kacamata rohani. Di Kuriwamesa ini ada kampung Nanimori, ada kampung Yerenusi, ada Bumi, ada Modarisi, ada beberapa yang jadi satu ya. Diskusi dengan Bapak Distrik ditetapkan di sini. Saya melihatnya soal ditetapkan di Nanimori atau di Yerenusi itu Tuhan yang punya rencana. Mari kita rohani harus bicara begitu. Jadi itu yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan dan
Saya tadi catat penyampaian semua, tapi barang ini mati, jadi udah bawa keluar. Kamu ada casakan kan? Iya. Yang saya ingat-ingat saja, nanti saya bicara. Kalau kurang nanti kita diskusi. Saya mulai dari bola-bola. Bola-bola itu Bapak Kominfo. Memang tadi saya coba masuk internet di sini agak lambat ya, bukan agak lambat, sangat lambat. Walaupun ada indikator, ada garis-garis tadi itu, ada tulisan 4G juga. Ya. Artinya indikatornya ada, tetapi aksesnya tidak ada. Jadi Pak Kadin kalau bisa, ini karena kepentingan anak sekolah. Karena kemarin untuk asesmen itu anak sekolah cari signal susah toh, Bapak Desa dorang, Bapak Ibu Desa. Jadi kalau bisa ditingkatkan. Tadi Pak Kadis sudah jelaskan teknisnya tadi, ada blank spot itu tidak ada sama sekali. Terus ada istilah loss antara satu tower dengan tower yang lain. Dia punya signal jatuh sampai jatuh di sini, saya jatuh di sini. Dia tidak sambung. Ya, ini ada indikator bahwa ada signal, ada sampai 4G juga ada, 4G ya, ada. Berarti aksesnya saja yang tidak ada. Tolong kalau bisa itu menjadi perhatian, karena tanpa bangun BTS ada jaringan, bisa tinggal di ini soal sistem saja. Bagaimana Telkomsel Bakti menjadikan sama dengan di Windesi. Nanti pertanyaannya sama kita terima di Windesi lagi. Kemarin kan susah internet, sampai terpaksa kita harus kumpul beberapa anak sekolah kumpul di satu tempat. Yang di RON kita bawa kemana waktu itu ya? RON kumpul di mana? Indah ya? Ya. Nah itu contoh, sehingga bersama Bapak Wakil Bupati kami punya misi pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di masa pemerintahan ini walaupun kecil, tapi kita mau melakukan sesuatu, berusaha melakukan sesuatu yang penting, yang bisa bagi kepentingan daerah dan masyarakat. Dan oleh karena itu internet ini sangat penting. Sekarang kita tidak bisa menghindari, mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak sekolah sudah perlu. Itu untuk Kominfo satu saja itu. Syukur kalau bisa bangun BTS atau bisa saja. Goro yang dilarang tidak boleh, kita terus sampai bisa. Ya, Goro dari Telkomsel Bakti bilang tidak bisa karena tidak ada penduduk. Saya sampaikan ke manajernya, Bapak pilih mana? Pilih servis atau pilih stabilitas negara ya? Karena rencana itu kan lintas Nabire, Kaimana dan segala macam. Akhirnya mereka setuju pasang, walaupun tidak ada penduduk situ, cuma pos dari TNI, Polri dan gabungan di situ. Saya sudah minta, Bapak Pemuda Masyarakat, dan saya minta kalau bisa bentuk satu kampung baru di situ, di Goro. Selalu yang jadi hitungan saya bersama Pak Wakil Bupati adalah tingkat ekonomi masyarakat belum cukup, sehingga kalau anak sekolah jauh, orang tua pikir dong makan apa, uang mana yang kasih sama orang tua, kasih sama anak-anak orang, ya BBM dan lain-lain. Itulah sebabnya beri petunjuk kepada kepala dinas, tolong lihat daerah-daerah yang masih kosong itu bisa kita bangun, walaupun 3 ruang dulu kah. Yang penting ada sekolah buat anak-anak supaya orang tua tidak perlu. Tahun ini kami sudah kerjasama dengan Unipa untuk buka fakultas ekonomi, kerjasama. Kenapa? Karena itu kalau anak sekolah di Manokwari, orang tua pikir lagi mereka tinggal di mana, makan bagaimana, dan lain-lain. Mau tidak mau, suka tidak suka, perlahan kita mulai tambah satu-satu. Berdoa supaya sesungguhnya yang saya minta fakultas teknik sipil. Karena saya bicara dengan dekan fakultas teknik pada saat wisuda mahasiswa saat itu, pelepasan wisudawan, mereka minta Bupati Telowonama yang bicara.
Ya, jadi saya hadir untuk menyampaikan semacam motivasi untuk para mahasiswa. Saat itu Bapak Dekan bilang kami tahun depan membuka Fakultas Teknik. Jadi saya minta kalau bisa di Undama, tapi yang datang duluan menyatakan di sini adalah Fakultas Ekonomi. Tidak apa-apa, mana saja yang penting ada anak-anak kita tidak pergi sekolah di kuliah di Manokwari lagi. Tahun depan kita sudah mulai lakukan kerjasama dengan Unipa untuk ada perkuliahan. Saya bersama Pak Wakil Bupati berharap ini menjadi cikal bakal berdirinya perguruan tinggi namanya IPMIR. Mungkin tolong cek Bapak Kepala Bapeda, saya sudah minta studi titik tumbuh kawasan baru dari Nani Mori ke Radusnya. Kota itu kita memindahkan dia pelan-pelan ke sebelah timur lagi. Jangan tumbuh di sebelah barat. Jangan tumbuh di sebelah barat. Kasih pindah ke sebelah timur. Karena itu pikiran awal waktu kita rencanakan daerah jadi kabupaten. Bukan lagi karena wasior. Bapak belum tahu toh, hujan sedikit kita cari tempat. Hujan sedikit kita senter sungai. Dan tadi Bapak Kepala BPBD bilang. Di sebelah itu tipe sungainya semua begini. Kalau foto dari satelit ya Pak cek ya, semua begini. Jadi begitu hujan longsor dari sini, longsor dari sini, longsor dari sini, dia bentuk apa cek dam alami, bendungan alami. 1, 2, 3 jadi kalau satu lepas efeknya kecil. Kalau 10 kali 10 semua lepas itu ya kita mencari tempat. Nah di sebelah sini lebih bergelombang. Jadi dari sisi topografi sini lebih aman. Itulah sebabnya waktu kabupaten jadi sekitar 2005-2006 kami sudah usulkan untuk dibuka titik tumbuh kawasan baru di sini, tapi belum jalan. Baru disediakan dana perencanaan ya. Tahun depan disediakan dana perencanaan untuk studi kelayakan dari Nani Mori ke sini. Dosen juga tidak. Tahun depan jadi kita baru studi, baru penelitian. Saya minta ke Bapeda tidak boleh tebang hutan habis. Kita bikin seperti Kuala Kencana. Jadi tempat mana yang kita buka hutan tetap, nanti jalan lagi tempat mana kita buka. Seperti begitu. Tidak boleh tebang hutan habis. Kenapa? Dalam ini ahli geologi mereka sampaikan sepanjang Ransiki sampai ke Nani Mori itu ada jalur gempa namanya sesar Wondama. Sesar bukan sasar. Istilah geologi. Sesar Wondama. Yang ya kita berdoa tidak boleh aktif. Kalau aktif, tapi kalau kejadian ya mudah-mudahan di sini tidak ini. Kalau kejadian di sini kita di sebelah yang bahaya. Karena kalau tsunami pantai yang landai itu yang lebih bahaya. Itu yang bikin gelombang tinggi. Tapi kalau laut dalam langsung di darat tidak terlalu. Mana senyumnya? Ya baik. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena ada kunjungan dari Bupati dan rombongan ke kampung ini. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama saya mau klarifikasi dulu mengenai nama kampung. Dulu kampung ini masih satu kampung ya. Itu namanya Siwosawo. Tapi setelah kita bentuk kampung-kampung baru pada tahun 2008, nama kampung ini kita sudah berubah menjadi Kampung Kusner dengan membentuk kampung satu lagi yaitu Kampung Mandaris. Jadi di sebelah utara Kusner, selatan Mandaris. Ini Kampung Mandaris kan? Iya. Sebelah jalan Kusner. Jadi kampung nama yang benar adalah Kampung Kusner. Sesuai perda ya. Ya, perda nomor 12 tahun 2008. Kemudian nama distrik Purwamesa ini terlalu besar bagi sebuah distrik. Kita mau rubah nama ini. Setuju kan? Nanti nama kita bawa ibu mau pakai nama apa? Saya punya satu pemikiran nama distrik ini kita ganti dengan nama pesisir Puri atau pesisir Kondama karena di pesisir itu kan. Tapi nanti kembali ke masyarakat terbentuk dari kepala distrik, kemudian itu satu nama
kita ganti nama distrik Purwamesa karena dulu nama darurat yang kita kasih masuk anak jadi ya dulu gitu mau jadi kepala distrik waktu itu Pak Karubui tapi tidak jadi distrik pertama Pak Yohanes Clay ini yang sudah lama itu karena kita kerja siapa mau kasih nama apa mau kasih nama distrik Ambumi nanti yang lain tidak setuju mau kasih nama distrik Purworejo juga tidak mungkin kan jadi nanti Bapak Ibu maaf itu tapi juga harus membangun manusia karena kalau kita bangun gedung banyak-banyak bangun jalan banyak-banyak untuk manusia yang tidak dibangun bisa memelihara apa yang kita bangun percuma kita harus bangun manusia juga dan karena itu pada kesempatan ini saya mau tanya dulu guru ada kepala sekolah mengapa guru ini adalah orang pertama yang membentuk karakter manusia dari mulai anak-anak sekolah kemudian orang tua berarti guru dia berkembang manusia orang tua juga punya tanggung jawab mendidik anak supaya menjadi manusia yang berguna di kemudian hari manusia yang punya akhlak punya peradaban tinggi supaya tepat kalau kita dikatakan ada di kota Padang. Saya mendapat laporan dari masyarakat bahwa SD di Dusner ini tidak aktif. Kadang-kadang sekolah sedikit terus tutup lama, kalau datang lagi buka dan sebagainya. Ya berikut kepala kampung lah, Muhammad Ali Sakit. Nah, Ibu kepala kampung. Makanan dari kampung Soviet, kampung Soviet. Oh, ya, silakan dulu. Saya tanya itu kepada kamu induk ya. Bapak punya dana desa tahun ini Pak Kolonat? Dia nusi. Dana desa 2022 dari dana desa transfer pusat saya dapat 700 untuk dana desa. Maka saya bangun projon pinggiran kali yang kena dampak banjir. Kemudian saya bangun kandang ayam sesuai dengan instruksi Kementerian Desa. Jadi 2 kandang untuk RT 1 dan RT 2. Kemudian dari alokasi dana daerah saya memberikan 35% untuk pemekaran. Dan sementara kita buka rekening di Bank Papua. Kemudian yang lain untuk bantuan tunai untuk rakyat BLT itu 100% kita kasih untuk 81 KPM STGIS. Demikian Bapak. Tentang kepala yang berikut itu bicara mengenai stunting. Apa itu juga sih kita mau bicara juga mengenai stunting dan masih kebetulan saya ketua timnya. Jadi Bapak Ibu begini, kemiskinan dulu ya. Kemiskinan itu adalah hampir suatu keadaan yang membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Orang itu yang disebut dengan orang miskin. Dan kita di Wonama ini termasuk dalam kategori kabupaten miskin, karena kita masyarakat dianggap belum mampu untuk membeli kebutuhan pokok. Saya itu marah. Setiap kali ada perdebatan di pusat saya marah. Oh, kamu tidak miskin, karena kita masyarakat dianggap belum mampu untuk membeli kebutuhan pokok. Saya itu marah. Setiap kali ada perdebatan di pusat saya marah. Oh, kamu tidak miskin. Kamu yang kekayaan di apa? Banyak. Di hutan banyak. Kamu tidak apa. Cuma mereka bilang, apakah tiap hari keluarga di Gunawan pegang uang kan tidak? 1 bulan masyarakat penghasilan berapa? Itu saya tidak bisa jawab karena saya tidak tahu masyarakat penghasilan bulan berapa. Diharapkan 1 bulan itu satu keluarga itu punya penghasilan minimal, ini minimal
Rp812.000. Saya mau tanya, ada yang penghasil sebesar itu dalam setiap bulan? Benar, Bapak. Kita tidak miskin, cuma miskin harta yang ada. Iya. Kami setiap kali berusaha, kita tidak miskin. Jawaban saya. Cuma kita yang malas saja. Kalau kita malas, kita tidak dapat. Kalau kita berusaha, kita dapat. Kita tidak miskin. Itu jawabannya. Jadi kita bukan miskin kan, tidak makan dan tidak pakai. Tapi karena kita tidak pegang uang, itu saja belum miskin. Tapi kalau kita mau hitung sayur itu ngambil dari kebun. Hari ini kita bawa keladi satu kemari, terus ikan satu perahu, lebih dari 20 perhitungan dong kasih motor. Namun demikian, jangan kita puas. Kita harus tetap berusaha supaya ada uang untuk nanti anak-anak sekolah, nanti yang sampai sakit, terus mau pergi rumah sakit, mau rujuk ke manfaat, tidak ada uang, akhirnya lari minta rujukan di rumah sakit, minta disu di bawah supaya cepat bikin uang keluar. Tidak boleh lagi seperti itu. Mungkin ke depan bantuan-bantuan seperti ini akan dihentikan ketika masyarakat sudah mandiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita bekerja, kerja. Jangan kita buang-buang waktu di rumah. Ada satu kondisi yang kebiasaan kita ya. Saya juga sama orang tua dulu sama almarhum. Kamu jangan tinggal cerita saya di rumah. Pagi-pagi bangun, sore masuk sekawa bayi, contoh itu si Pantai. Gua bisa itu. Tidak bikin kebun kah, ke laut cari ikan kah, supaya jual dan bisa jadi uang untuk pakai belanja. Di Indonesia di laut ikan karang banyak, malam balobi, mau pasti ikan si kuda kan. Gurita pakai sebelah itu beli. Begitu juga dengan hutan yang tadi Bapak bilang hutan kaya. Kalau besok akses jalan dari Ambung sampai sini tembus, nanti dari Cenderawasih sampai Ambung lagi tembus, bapak-bapak sudah bisa, ya bisa ada bisa lewat mobil. Dan sini pun dari Ambung Cenderawasih dan masuk di pasar di lihat. Tahun depan sudah bangun jalan dari Cenderawasih ke Ambung. Dan nanti terus ke sini. Jadi kita harus siapkan. Ada tanaman yang harus ditanam di kebun. Saya kemarin kasih petunjuk kepada Kepala Dinas Pertanian yang menghir, kamu siap bibit tanam jangka panjang supaya kita baik-baik untuk masyarakat tanam. Jadi kita ingat hari ini 5 tahun ke depan harus ada tanaman yang bisa dijual, buah-buahnya yang bisa dijual menjadi pendapatan bagi masyarakat. Nah, itu tentang kemiskinan. Jadi tadi pada saya bilang kalau malas pasti miskin, tapi kalau rajin tidak akan miskin. Masa dapat kaya baru kita miskin? Kita punya potensi banyak baru kita miskin? Tidak bisa. Kita harus menjadi orang yang hidup sejahtera dan hidup kaya. Kemudian yang kedua tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar ada petugas yang datang kasih penyuluhan timbang berat badan anak. Stunting itu suatu keadaan, suatu kondisi di mana satu anak balita itu dia punya pertumbuhan badan tidak sesuai dengan umurnya. Jadi kalau dia sudah umur 5 tahun, tapi kelihatannya masih 2 tahun, dia kerdil begitu kecil, pendek. Karena apa? Karena kurang gizi. Gizi untuk anak itu dimulai pada saat ibu itu mulai hamil dan juga pada saat bapak produksi. Ya, jadi kalau mau anak itu lahir dengan cerdas, bapak-bapak cari ikan, kasih mau untuk makan banyak. Makan banyak karena itu yang dorong itu masih produksi nanti. Maipi mau? Iya, tidak bisa bicara lucu tadi.
penting. Bapak ingat ya, kasih makan mau tuh ikan yang bergizi, ikan goropa, ikan merah, ikan bobara ya. Apalagi pada wanita hamil, mama itu hamil itu penting sekali perhatikan dia, kasih makan ikan yang baik. Tapi waktu mama sebelum hamil itu juga perlu. Kalau bapak ya kasih makan, mama jangan kasih. Jangan kasih. Bapak marah. Kalau bapak marah lapor. Ya, jadi penting untuk anak-anak kita harus ciptakan generasi yang mampu, terutama di tahun 2025. 20 dekat 2030. Ya, anak-anak yang lahir di kemudian hari harus anak-anak yang cerdas, karena makan ikan. Ikan itu lebih tinggi daripada yang lain. Itu tinggi di pantai baru. Teman-teman tidak cerdas itu salah besar. Apalagi yang ngomong baju merah ini. Coba senyumnya dulu mana? Saya yakin Mama betul ini hebat. Besok Bapak tuh sasaran. Ya itu mengenai kemiskinan dan stunting. Kemudian ada satu lagi untuk laki-laki, pemuda ya. Yaitu saya mau ingatkan tuh minuman keras, alkohol. Di Luser kan dekat ke bisa menyebabkan kewasiatan atau mungkin kita dia ada yang potong ke ya bumi, ada yang potong ke Indesi. Jadi di situ alkohol ini minuman keras, boboka, angguka, ceteka itu akan merugikan kesehatan kita pertama. Kedua, pengaruhnya negatif. Ketika kita tidak minum, kita baik-baik. Sopan tapi ketika minum, kita mabuk. Ada yang kalau kita baju dan yang tidak baik lagi, kalau sampai melakukan sesuatu di kampung, melakukan pemerkosaan, berzina dan sebagainya, pencurian, pengaruh miras. Dan karena itu saya mohon supaya pemuda-pemuda yang terutama kamu stop minum sudah. Karena orang yang mabuk minum itu bisa membangun kampung.